wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak dan ibu sekalian, di antara penyakit hati yang harus kita sembuhkan sendiri, yaitu yang disebut dengan tamak, ya. Tamak atau rakus terhadap harta benda dunia, ya. Jadi rakus itu adalah termasuk penyakit hati kelompok bahimiyah, ya. Binatang itu kan pada umumnya itu rakus itu. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini, lau anna libni adama wadiyaini min dhahabin latamanna ilaihima thalitan wala yamla'u jawfu bni adama illat turabu wala yamla'u jawfa ibni adama illat turabu wa yatubullahu ala man taba wa innama ja'alallahu ta'ala hadzal mala liyuqama bihi sholatu wa yu'taz zakat. Andaikan anak Adam mempunyai 2 lembah dari emas, niscaya ia masih ingin ketiga, dan tidak ada yang dapat menutup keinginan anak Adam kecuali tanah. Dan Allah akan memberi tobat kepada siapa yang tobat. Dan sesungguhnya Allah menjadikan harta ini hanya untuk menegakkan sembahyang dan dikeluarkan zakatnya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, umpamanya orang itu diberi gunung emas, katanya, ya, gunung emas 1. Ini masih ingin 2, ya. Kalau sudah punya 2 mesti ingin 3. Itu itu manusia itu begitu, ya. Nah, dan begitu itu kata Nabi, ya, walau yang falau jawfal abna adam illa turab. Jadi berhenti itu kalau orang itu sudah mati, ya, berhenti kalau orang sudah mati. Kalau sampean mengikuti perkembangan kasus Gayus Tambunan, ya, dulu yang pertama yang disidik oleh Polri itu diketahui Gayus itu menyelewengkan pajak 28
miliar. Ya. Tapi yang kemarin ditemukan lagi, ya, lempengan emas, ya, itu yang nilainya 74 miliar. Itu masih ada lagi, sekarang masih dilacak, ya, di berbagai bank, termasuk di Bank Singapura begitu. Nah, terus uang itu diberikan kepada siapa saja, dari mana saja, begitu ya. Ya begitulah ya. Jadi seorang yang istrinya satu, anaknya dua, itu mestinya kan sudah cukup gitu ya. Tapi karena rakusnya ini, dia mengambil uang dari pajak itu 28 miliar ditambah 74 miliar, jadi lebih dari 100. Nah, jumlahnya 100 berapa gitu ya, miliar. Ya. Nah, ini ya manusia itu begitu itu. Ya. DPR itu gajinya berapa itu? 50 juta. Itu gaji pokok. Belum lain-lain. Itu kira-kira sekitar 75 juta. Ya. 75 juta itu sedikit lah. Ya. Itu masih kepingin lagi masihnya. Terbukti apa? Ada yang korupsi, disogok, ya, disogok. Nah, ada yang disogok itu 250 juta, ada yang 400 juta. Akhirnya apa? Masuk penjara. Berapa anggota DPR yang gajinya itu tiap bulan sudah mencapai 75 juta masih apa? Geragas lagi. Ini namanya toma. Ya, itu utama. Serakah. Ya. Jadi serakah. Nah. Ini jadi ya begitulah manusia itu. Kira-kira kalau sudah mendapatkan 400 juta masih kurang lagi. Gitu itu berhenti kalau sudah mati. Ya. Itu kalau orang itu tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Di mana di dunia ini ada orang yang cukup itu, di mana? Ya toh? Ya, semula gajinya 2 juta. Katanya tidak cukup. Naik 4 juta. Ya, pertama cukup, mari gak cukup. Terus ya. Nah, jadi itulah manusia, kata Nabi. Umpamanya sudah diberi emas gunung, emas 1, itu sih kepingin 2. Diberi 2 kepingin 3, diberi 3 kepingin 5. Tidak berhenti kalau mati. Ya. Punya mobil 1 kepingin 2, punya 2 kepingin 3. Sudah punya 3 kepingin bis, nah, punya bis kepingin sepur. Ya, begitu itu manusia. Itu namanya adalah serakah. Begitu itu terus kalau berhenti itu baru kalau sudah mati. Nah, karena itu maka bagaimana mengendalikan yang seperti begini ini? Itulah ajaran Islam mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan qanaah, ya, hidup sederhana, begitu ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu min ibni adama kullu syai'in illa isnani, al-hirsu wal amalu. Ya. Semua yang ada pada anak Adam, pada manusia, dapat berubah, rusak atau tua kecuali 2 macam.
tamak, rakus, dan angan-angan. Ya, artinya begini, bahwa manusia ini yang sulit untuk bisa dihilangkan itu ada dua tadi ya. Satu adalah tamak, dan dua selalu berangan-angan ya. Wah, gitu ya. Kadang-kadang duduk ngelamun, wah gini ini ada uang 1 miliar. Wah, saya akan beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, oh itu ya. Wah gini ini ada orang bawa emas lempengan 1 selempeng, ya. Ini yang begini ini adalah setiap orang itu ada kata Nabi itu ya. Jadi tamak dan angan-angan gitu. Karena itu kalau kata Imam Al-Ghazali, orang tamak itu boleh, tapi yang satu adalah tamak ilmu. Ya, tamak ilmu. Ngaji sudah, kitab ini selesai kurang ngaji lagi, begitu ya. Sudah kitab ini selesai ingin ngaji lagi, itu tamak namanya. Tapi tamak tamak ilmu. Nah, itu. Jadi artinya antusias di dalam mempelajari ilmu ya. Saya punya teman dulu. Ya mungkin ini yang dikatakan apa namanya itu orang yang serakah ilmu. Saya setiap ketemu dia di rumah pasti tidak lepas dari buku, tidak lepas dari kitab, ya, tidak lepas dari kitab. Jadi terus baca. Saya ingat dulu waktu saya di pondok dulu, itu pada waktu itu kan Gus Dur ya ada di pondok waktu ya. Gus Dur ada di pondok, ya sudah mengajar ya, jadi guru. Nah, kebetulan kan pondok yang saya tempat ini kan mbahnya Gus Dur ya, Kiai Haji Bisri Samsuri itu. Nah, jadi waktu itu ya biasa, artinya Gus Dur itu punya punya satu ruangan gitu. Ya, dibuatkan ruangan oleh Mbah Bisri itu. Ruangannya itu kira-kira kalau tidak salah ya 7 meter kali 5 gitu ya. Itu isinya itu buku tok ya, buku ribuan buku ya. Bukunya itu ya macam-macam. Saya bukan baca isinya, baca judulnya tok itu saja bingung. Ya. Ya. Jadi bukunya itu yang banyak itu bukunya itu dalam bentuk kitab-kitab ya, kitab-kitab bahasa Arab, dan buku-buku yang banyak lagi yang kedua itu buku-buku bahasa Inggris ya. Di samping buku-buku yang dalam bentuk bahasa Indonesia. Itu jumlah buku itu ribuan ya, ribuan. Lah Gus Dur itu tidak pernah tidak pernah lepas dari buku. Jadi misalnya kan ya, sebelum sholat zuhur itu biasanya itu makan siang. Ya, makan siang. Waktu itu saya sering diajak makan itu ya di Mbah Bisri. Makan, setelah makan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur itu tidak tidur, ke kamar baca buku. Ya, baca buku. Itu sampai menjelang asar. Setelah itu tidur sebentar. Ya. Salat asar jamaah. Setelah asar ya pegang buku lagi ya. Jadi tidak ada berhenti sampai malam. Setelah isya itu pegang buku. Kalau sudah ngantuk baru berhenti. Itu ya. Jadi tidak pernah. Jadi seperti apa ya? Ilmu itu seperti kurang begitu ya. Kurang. Lah yang saya heran tuh begini, buku itu kalau sudah dibaca oleh Gus Dur itu ada tempat ini buku yang belum dibaca, ini buku yang sudah. Kalau sudah dibaca diletakkan di situ.
diletakkan aja tempatnya. Ini diambil siapa saja boleh. Loh gitu ya. Buku yang sudah dibaca itu, ya teman-teman di pondok itu ya senang mengambil buku. Ya. Jadi kalau tanya Gus niki kok anu Gus? Kok dijupu ya tiyang pun mboten napa-napa pun kersane. Kula pun mantun maca. Lho itu ya. Jadi ya apa ya? Jadi buku kalau sudah dibaca habis itu sudah masuk di sini gitu ya. Sudah masuk. Itu namanya adalah orang yang apa? Itu tamak ya. Serakah tapi serakah serakah ilmu ya. Yang kedua yang boleh itu adalah serakah ibadah ya. Serakah ibadah ya, rajin sholat sunnah gitu kan. Setelah sholat sunnah sholat lagi. Wah itu namanya serakah ibadah ya. Tapi orang itu juga harus bisa membedakan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah itu. Kadang-kadang orang itu seneng wiritan, baca Quran, tapi tidak seneng ngaji. Ya. Wiritan. Kalau udah waktunya ngaji pulang. Ya. Ini namanya bisa membedakan mana yang sunnah dengan mana yang wajib, gitu ya. Jadi ini itu namanya ada dua serakah begitu. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, akhwafu ma akhafu alaikum itnani, tulul amali wa itba'ul hawa, fa inna tulal amali yunsil akhirata wa itba'ul hawa yasuddu anil haqqi. Kata Sayyidina Ali, yang saya khawatirkan atas kamu ada dua macam. Satu, panjang angan-angan dan menurutkan hawa nafsu. Karena panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat, dan menurutkan hawa nafsu itu menghalang-halangi dari kebenaran. Ini Sayyidina Ali itu khawatir ini ya. Kepada orang-orang yang suka panjang angan-angan, itu berhayal ya. Jadi orang bercita-cita dengan orang yang berangan-angan itu kan tidak sama ya. Kalau berangan-angan itu kan ngelamun ya, itu tadi ya. Ini ada orang datang bawa uang 1 miliar. Saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil begini. Wah, tapi karena apa? Nah, orang yang ngelamun begini ini kan tulul amal ya, jadi panjang angan-angannya. Ini kalau diterus-teruskan tidak disadari, orang itu bisa gendeng ya. Nah, kadang-kadang kata Sayyidina Ali tadi apa? Yunsil akhirah, bisa melupakan akhirat. Pernah ada orang lewat di depan Masjid Jama' itu ya. Dia sambil jalan sambil hur. Ngopo iku balik hur. Itu angan-angan tuku motor gak keturutan. Itu apa? Itu panjang angan-angannya, itu panjang. Wandekan saya itu begini. Tapi yang panjangnya gak nyambut gawe. Nah itu. Nah, jadi orang berangan-angan tentang masalah duniawi itu bisa merusakkan akhiratnya. Yunsil akhirat. Kemudian yang kedua, wa ibba'ul hawa yasuddu anil haqqi. Kalau nafsu dengan hawa nafsu itu kan tidak sama ya. Kalau nafsu itu semua orang pasti punya nafsu. Kalau orang tidak punya nafsu ya mati. Ya, kita ingin makan itu kan nafsu ya.
Ya kita ingin. Keinginan-keinginan itu nafsu. Kalau hawa nafsu itu kan keinginan untuk berbuat kejahatan. Nah, itu namanya hawa nafsu. Nah, kata Sayyidina Ali, wa ibaul hawa, kalau orang itu nuruti hawa nafsunya, kepingin yang jelek-jelek dituruti, itu akhirnya hidupnya ini menjadi rusak, gitu ya. Itu di dalam hadis yang lain itu kan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salatun muhlikatun, hawan muttaba, wasukhun muta'un, wa ijabul mar'i binafsihi. Ada 3 hal yang bisa merusakkan kehidupan manusia. Salatun muhlikatun. 1, hawan muttaba. Nah ini ya, hawa nafsu yang selalu dituruti, keinginan-keinginan jahat yang selalu dituruti, ya seperti ini, ingin apa saja pokoknya seneng, itu dituruti, ya. Nah, ini lama-lama orang ini akan menjadi rusak, ya, rusak dunianya juga rusak akhiratnya. Yang kedua apa yang bisa merusak itu, kata Nabi, wasukhun muta'un. Sukhun muta'un itu mbah medit. Kan bahasa Arabnya medit itu ada 2 ya. Bakhilun itu medit, sukhun muta'un itu mbah medit. Ya, berat mana medit dengan mbah medit itu ya. Kalau orang medit itu orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain, itu medit, ya, medit. Tapi kalau sukhun muta'un itu dia tidak mau memberikan orang lain, juga mengajak orang lain untuk medit. Ya itu bae medit, ya. Nah, wis awake gak tahu nyumbang pembangunan masjid jamek. Ya. Terus ngomong kepada orang, "Lah apa kok nyumbang nama di jamek? Sing nyumbang wis akeh." Loh ini loh namanya, ini namanya bae medit, ya. Wis gak nyumbang, ajak-ajak wong gak gelem nyumbang. Atau kalau misalnya orang yang suka rokok itu ya, suka rokok itu. Dia kalau orang medit itu kalau beli rokok, rokoknya di dalam saku, ya. Kalau ngambil itu diinceng, ya. Ngambil satu disedot begitu ya. Takut diketahui orang, ya. Kalau ada temannya minta, tidak boleh, itu medit namanya. Tapi kalau sukhun muta'un itu punya rokok disedot sendiri, ada orang minta tidak boleh. Tapi kalau ada temannya mengeluarkan rokok minta, itu. Nah, jadi yang kedua itu yang bisa merusak kehidupan itu, kata Nabi, adalah sukhun muta'un, ya. Orang kalau sudah medit itu dirinya sendiri dimediti, istrinya dimediti, anaknya dimediti, tetangganya dimediti, termasuk agamanya juga dimediti. Karena itu maka sukhun muta'un itu bisa merusakkan banyak kerusakan, ya, ya. Dirinya sendiri juga rusak. Karena apa? Eman-eman, watuk-watuk, pilek-pilek, tuku obat eman-eman, apa? Marut kunir wis golek sing murah. Lah begitu ya. Nah, jadi sukhun muta'un. Anaknya bisa menjadi rusak juga karena anaknya tidak pernah diberi uang.
Ya masa anaknya sudah SMP disangoni 1000 gak tahu muda. Ya, akhirnya anaknya menjadi geragas. Ini kan juga rusak, ya toh? Nah, itu karena bapaknya medit, ibunya medit. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang pertama tadi adalah hawan mutabak wa syukhun muta'un wa ijabul mar'i binafsihi. Orang yang merasa heran terhadap dirinya sendiri, membanggakan diri. Sopo aku? Wah, gitu ya. Merasa dirinya itu lebih, menganggap dirinya lebih, akhirnya minta dihormati. Ini penyakit tok ini, Wah ya. Jadi wis nuruti hawa nafsu, medit. Ini termasuk kalau sudah ijabul mar'i ini, ya merasa bangga diri, minta dihormati, sombong. Orang kalau sudah kena 3 ini namanya orang sakit yang komplikasi. Ya, ini komplikasi sudah ini, ya. Penyembuhannya ya agak repot ini, ya. Kalau orang sakit fisik saja, jantung, paru-paru, ginjal, ini kalau sudah komplikasi, sulit untuk bisa Nah ini juga orang yang sudah terkena penyakit hati yang macam-macam begini ini namanya orang yang komplikasi. Iya toh? Apa obatnya? Kemarin itu disebutkan terapinya itu adalah banyak mempelajari agama, banyak ngaji. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Likulli syai'in siqalun wasiqalul qalbi zikrullah. Jadi memperbanyak. Nah, barang tentu misalnya banyak sholat, banyak baca Quran. Ini harus ditingkatkan ya. Sekarang mesti seperti kita sholat ya. Sholat itu harus benar-benar kita hayati, Pak. Tidak sekedar kita kerjakan. Jadi seharusnya kita ini kalau salat kan bacaan sholat itu kan bahasa Arab, ya. Kita harus mengerti maknanya, memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Jangan kalau sholat yang geremeng saja tapi tidak ngerti artinya. Ya betul itu salatnya sah, akan tetapi itu namanya termasuk sholat yang tidak berkualitas. Bagaimana akan bisa berpengaruh terhadap jiwanya kalau sholatnya itu bacaannya ya dibaca tok geremeng. Nah, ini harus kita usahakan ya. Kualitas di dalam masalah sholat. Ini nanti yang bisa mengobati penyakit-penyakit ini. Termasuk sekarang zikir, membaca Al-Quran. Baca Quran itu kalau bisa jangan hanya sekedar dibaca, ya toh. Ya. Kemarin saya katakan bahwa istilah membaca Al-Quran itu dalam bahasa Arab kan ada 2. Satu namanya qiraatul Quran. Yang kedua tilawatul Quran. Apa bedanya qiraatul Quran dengan tilawatul Quran? Kalau qiraatul Quran itu yang baca Quran itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Itu baca Quran. Kalau tilawatul Quran itu maca Quran angen-angen sak maknane. Jadi membaca Quran itu pelan-pelan, difahami, dihayati maknanya. Ini namanya zikir berkualitas. Itu begini. Ya. Kalau Ramadan misalnya ya, di mana-mana masjid, musola, baca Quran. Bagus itu bagus. Tapi kurang berkualitas. Ya memang baca Quran itu 1 huruf pahalanya 10 ya. Ya. Tapi dalam rangka meningkatkan kualitas Islam ini, orang Islam harus
ya. Baca Quran itu di samping baca Quran angen-angen jangan mengejar banyak khatamnya. Di masjid saya Ramadan kemarin khatam 20 kali. Khatam 30 kali. Waduh, khatam. Tapi tidak memahami isinya. Nah, sementara ada masjid-masjid setelah tarawih begitu khataman, bukan khataman Quran, tadarus Al-Quran, ada gurunya. Baca Quran 1 ayat begitu ya. Suruh gentenan. Ini baca 1 ayat. Ada yang baca 3 ayat. Setelah itu 3 ayat dibaca. Nah, ini dijelaskan. Ini begini tafsirnya begini, maknanya begini, kandungan maknanya begini. Itu darusan. Ya memang tidak banyak, tidak bisa khatam 1 bulan ya. Tapi lebih berkualitas daripada hanya mek maca ya. Saya itu pernah dilapori orang ya. Pak Majid apa? Di masjid saya itu kan kalau Ramadan khataman itu mulai tarawih sampai subuh. Nah, itu sampai ini kadang-kadang tengah bulan Ramadan gitu pengeras suaranya rusak. Ya, karena terus dipakai terus semalam suntuk. Ya. Nah, ini ada yang protes. Orang-orang di kampungnya ada yang protes. Ya jangan darusan semalam. Wah, itu orang-orang tuh bilang begini. Itu yang ngomong begitu RT-nya. Ya. Sampai ini ke protes wong darusan. Sampai Islam nopo mboten. Nah, ini kan gitu ya. Sebabnya apa? Pengeras suaranya meraung-raung semalam suntuk, ya toh. Kita harus tahu kan bahwa di sekitar kita di masyarakat ini kan masyarakatnya kan heterogen, ya, gitu ya. Kalau darusan semalam boleh, tapi pengeras suaranya itu diturunkan begitu loh. Ya, paling ya sampai jam 10 lah paling malam pengeras suaranya dimatikan. Kalau darusan ingin sampai sahur silakan, begitu. Nah, jadi para bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi kita berusaha ya meningkatkan kualitas ibadah. Salat difahami, dihayati maknanya, isinya salat itu apa? Wiritan ya. Setelah salat kita kan wiritan. Astagfirullahaladzim. Itu dipelajari itu maknanya apa, kandungannya apa, begitu. Ya. Tahlil. Wah, ini yang tahlil ya. Tahlil kok mek mantu-mantu tok apa artine sing diwaca iku apa? Gitu loh. Itu namanya meningkatkan kualitas umat Islam. Termasuk tadi ya membaca Al-Quran. Jadi membaca Quran itu pelan-pelan ya, tapi dipahami, dihayati. Kalau tidak bisa berkelompok begitu ya, dipahami, dihayati. Ya kan sekarang banyak tafsir-tafsir Al-Quran. Tuh kemarin saya beli ya, tafsir namanya Al-Maraghi. Itu ada 30 jilid ya, 1 juz 1 jilid. Ya memang harganya agak mahal lah ya. Tapi karena boleh dibayar 20 kali ya, akhirnya saya beli. Harganya itu 800 ya. Kalau kontan enggak bisa beli ya. Ini Pak boleh dibayar 20 kali ya. Itu kalau saya pelajari itu enak, itu tafsir lama tapi modelnya model baru. 1 ayat ya, kemudian itu diartikan ayat ini, kalimat ini artinya ini begini, begitu ya. Kandungannya begini, asbabun nuzulnya begini, kesimpulan yang dikandung itu. Kalau semua itu mau mempelajari begitu, saya kira Islam ini akan menjadi ya maju itu ya. Jadi artinya bahwa apa? Yang bisa untuk mengobati penyakit hati tadi itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah
dalam artian zikir yang berkualitas. Itu mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana minal muslimin wa alhiqna bis sholihin wa ahsyurna ma'al muqarrabin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.